Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, tahukah Anda apa itu Gua Hira? Iya, Gua Hira merupakan tempat bersejarah bagi umat Islam. Di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an yang disampaikan melalui malaikat Jibril berupa surah Al-Alaq. Gua Hira terletak di Gunung Jabal Nur. Letak Jabal Nur berada di kawasan Hijaz, berjarak sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Jabal Nur merupakan gunung bebatuan yang sangat terjal. Nama Jabal Nur berarti gunung cahaya. Jabal artinya gunung, Nur artinya cahaya. Dinamakan Jabal Nur karena gunung tersebut terdapat Gua Hira. Gua Hira merupakan gua kecil dengan panjang 3,5 meter dan lebar 1,5 meter, serta letaknya berada 4 meter dari atas bagian puncak gunungnya. Pada malam hari, Jabal Nur tersinari lampu dari kota Mekah, sehingga tidak terlalu gelap gulita. Banyak umat Islam berkunjung ke Gua Hira sengaja menjelang maghrib, sekaligus sholat di puncak Jabal sambil melihat Gua Hira. Jarak naik ke Gua Hira sekitar 645 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian dan kecuraman yang tinggi, sehingga pengunjung harus berhati-hati karena jalan sangat terjal. Dengan kondisi tersebut dibutuhkan stamina dan fisik yang kuat. Pengunjung bisa sampai ke puncak ke Jabal Nur sekitar 1 jam, tapi kalau banyak istirahat bisa mencapai 1,5 jam. Dari puncak Jabal Nur hanya butuh beberapa menit ke Gua Hira karena jaraknya sekitar 50 meter, tetapi itu pun kalau normal. Pada suatu malam di bulan Ramadan tahun 610 Masehi, di sudut Gua Hira, Nabi Muhammad SAW dikejutkan oleh turunnya wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang bersumber dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah adalah ar-ru'ya as-salihah atau mimpi yang baik. Rasulullah menyendiri di Gua Hira untuk bertahannuts. Rasulullah bertahannuts yaitu beribadah di sana beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istri Rasulullah. Dan untuk itu Rasulullah membawa bekal untuk keperluan di Gua Hira. Maka datanglah kepada Rasulullah malaikat dan berkata, "Iqra, bacalah." Jawab Rasulullah, "Aku tidak bisa membaca." Nabi bercerita, lalu malaikat itu menarikku dan memelukku erat-erat hingga aku kepayahan. Kemudian dia melepaskanku dan berkata lagi, "Iqra, bacalah." Dan aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Aku lalu ditarik dari peluknya kembali sekuat-kuat hingga habislah tenagaku. Seraya melepaskanku, ia berkata lagi, "Iqra, bacalah." Aku kembali menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian untuk ketiga kalinya ia menarik dan memelukku sekuat-kuatnya. Lalu seraya melepaskanku, ia berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kolam, dan mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah istrinya Khadijah binti Khuwailid dengan hati gemetar ketakutan. Rasulullah memohon kepada Khadijah, "Selimutilah aku." Sejarah turunnya wahyu Al-Quran itulah yang melandasi umat Islam ingin melihat Gua Hira. Mereka ingin melihat bagaimana rupa dan kondisi Gua Hira dan merasakan pendakian yang begitu berat yang dialami oleh Rasulullah SAW. Banyak umat Islam yang berlinang air mata menapaki gunung Jabal Nur. Sekali mereka menadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.